والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mudah-mudahan kasih baca akan memberikan manfaat dan pahala yang akan bagi baca dan kita semua yang mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak beserta jajarannya yang sudah sejak jauh-jauh hari menyiapkan acara ini, Pak Ustaz Pak Kiai Haji Asyafuddin, alhamdulillah beliau sudah membersani kita bahwa saya memberikan banyak nikmat pada pagi ini, pasti nikmat teman dan juga hikam kemauan. Berjalan terus krimis, tetapi Allah telah mengangkat kita mengikuti kasuling berada di Masjid Al-Hidayah. Kalau dari ujung Perumahan sana turun dari sana sampai sini jadi saksi betapa dia hadir di tempat ini. Dan sebagaimana masalah yang tarikan kami suhti Aiman sahalallahu lahu tarikan doa menjadi hal hari dan bimasana dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan yang menuju surga. Di kajian kita ini karena mereka ridho terhadap apa yang kita lakukan. Tidak berpanjang kalam, marilah kita berdoa semoga bertambahnya itu tidak hanya di antara kita para senior saja. Mudah-mudahan adik-adik remaja bersama-sama menikmati hidangan Allah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala Haji Pak Wonder selaku sambutan kedua yang insyaallah akan disampaikan oleh Haji Eman Sulaiman selaku ketua Profonat. Salam tetap semangat, ya. Untuk tidak kalah kita dengan tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwa al-muhtadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah.
Ar-Rahman, Alamal Quran, Alamal Insan, Alamal Quran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Hadirin sidang majelis ilmu dan zikir Qobas yang dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita tak terus memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukurlah. Walaupun hujan, kita tetap cerah dan terus memberikan suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Sehat, panjang umur, iman, nikmat lisan, nikmat Allah Taala, dan nikmat tadi kita sama-sama laksanakan di masjid. Salat subuh berjamaah, mudah-mudahan salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah SAW, juga mendapat syafaatnya dari Al-Quran yang tadi dibacakannya, dibaca dan bagi dan mendapatkan syafaatnya terus dari teman-teman yang soleh dan solehah ini kelak di yaumil akhir. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Syaikhul Hajat yang telah memfasilitasi acara Forkomas, yakni Bapak Pakih Mendar Tadi penunjukannya atas Forkomas Republik yang sudah terjadi. Demikian kami sampaikan. Jazakumullahu khairan katsiran jazaa wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala al-qamara nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Asbahna ala fitrah Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rasulni fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nas, afsus salam wasilah raham wa du'imna do'an wa kum bil bail sumyam tadkhulul jannah bisalam. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Forkomas Bapak dan Saudara, yang saya hormati dan saya muliakan PKM Masjid Al-Hidayah, yang saya hormati dan saya muliakan para bapak, para ibu, jamaah rahmatullah. Alhamdulillah pada hari ini, pada pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini atau pagi ini tema yang akan kita bahas adalah menjaga iman. Kenapa iman itu perlu dijaga? Sebelum membahas mengapa iman itu perlu dijaga, maka
kita harus mengetahui dulu apa itu al-iman. Al-iman lughatan tasdiqum bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa tafhirun bil aqal. Iman itu artinya dibenarkan oleh hati, diyakini oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan oleh seluruh anggota badan kita. Itulah iman. Jadi harus dijaga. Setelah Bapak Ibu mengadakan perjanjian suci dengan Allah SWT ketika usia kita 120 hari di rahim ibu kita melahirkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan perjanjian suci dengan kita. Kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min dzurriyyatihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadzal ghafilin. Dan ingatlah tatkala Allah SWT mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam, keturunan mereka, lalu bertanya kepada para janinnya akan lain, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Qalu bala syahidna, mereka menjawab, betul, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Sehingga pada hari kiamat nanti kalian semua akan tidak lalai akan tentang perjanjian ini. Maka setelah kita perhatikan dan kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir-tafsir yang lain, disebutkan bahwa kullu mauludin yulad walau fitrah, setiap anak yang lahir ke muka bumi ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, bersih, seperti kapas, seperti buku yang masih bersih, belum ada noda, belum ada tinta yang menempel, dan juga tidak ada dosa-dosa yang menempel pada mereka. Apa yang dimaksud ala fitrah? Ala di Islam, yaitu mereka semua posisinya anak yang lahir itu dalam keadaan muslim dan muslimah. Nah, ini harus kita yakini bahwa tidak ada istilah dosa warisan, tidak ada istilah anak zina, ada. Semuanya suci, bersih, dan semuanya bertauhid. Fa'abawahu, tinggal kedua orang tuanya lah nantinya akan mencetak anak ini yuhawwidanihi, apakah akan menjadi orang Yahudi, atau Nasrani, atau orang menjadi Nasrani, atau Majusi, atau menjadi orang-orang Majusi. Nah, ini harus kita jaga, Pak. Nah, ayat yang sering dibaca oleh khatib ketika Jumat, senantiasa Bapak Ibu mendengarkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqal tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Nah, jadi lahirnya muslim, maka ketika kita mati pun dalam keadaan muslim. Para bapak, para ibu, jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kalau kita lihat sejarah sirah nabawiyah maupun beberapa kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, maka kita bisa melihat bagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam sebagai generasi kolonial. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekarang sudah generasi kolonial, generasi tua.
maka harus mewariskan keimanannya kepada generasi milenial sekarang ini. Jadi Allah menggambarkan dan Allah menceritakan kepada kita semua. Silakan nanti lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada hadara yaqub wal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian menjadi saksi dan hadir menyaksikan ketika Nabi Yakub alaihissalam bertanya kepada anak dan cucunya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, wahai generasiku, wahai anak dan cucuku, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah wafatku nanti. Jadi Nabi Yakub bertanya kepada generasi yang akan datang. Nah, kita pun perlu Pak bertanya kepada anak-anak kita, cucu kita, tanya pada mereka, wahai anakku, wahai generasiku, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah, apa yang akan kalian lakukan setelah wafatku nanti. Apakah akan tetap ke masjid ibadah kepada Allah atau tidak? Nah, ini perlu Pak tolong ditanyakan kepada anak-anak kita ya. Sekarang ini sudah beda zamannya ya. Dulu kita lihat masjid penuh dengan anak-anak ngaji, anak-anak ibadah. Coba sekarang kita lihat anak-anak muda kita kemana? Coba dari jalan subuh di Masjid Al-Hidayah, bisa dilihat Pak, anak-anak muda yang berjamaah. Mungkin di masjid Bapak juga begitu, hanya ramai ketika maghrib, hanya ramai ketika isya. Sementara kalau subuh bisa dihitung. Padahal Rasul menegaskan bahwa raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat qobliyah subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dan di antara 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan perlindungan pada hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan yang Allah berikan kepadanya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, anak-anak muda, generasi milenial yang giat, yang semangat untuk beribadah. Nah, ini tolong ibu yang punya anak sekarang belum bangun sholat subuh, tolong di WA, tolong dibangunkan. Ini dalam rangka menjaga iman kita, dalam rangka menjaga apa yang kita miliki yang paling berharga, yaitu keislaman dan keimanan. Tugas bagi seorang ayah sebagai kepala rumah tangga berat. Coba kita lihat dalam surat yang ke-66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari ancaman bahaya api neraka. Jadi tadi Nabi Yakub tidak bertanya kepada anak-anaknya, mata kulu Nabi Mbak, apa yang akan kalian makan setelah wafatku nanti, tidak. Tapi yang ditanyakan adalah mata buduna membaki, apa yang akan kalian sembah setelah wafatku nanti. Nah, apalagi sekarang ini bangsa ini sedang diarahkan kepada satu pemahaman, sedang dimikir miskinkan kita sebagai rakyatnya, lalu diajak kepada pemahaman-pemahaman yang keliru dan salah, maka kita harus mempersiapkan generasi yang akan datang. Para bapak, para ibu sekalian rahimakumullah, kemudian
dalam kesempatan menegaskan saya di zaman ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang satu masa kepada umatku yang akan menimpa pada umatku yafirruna minal ulama wal fuqaha. Mereka meninggalkan ulama dan para ahli fikih. Nah sekarang ini setelah kita mengalami COVID-19 selama 2 tahun lebih, itu kita bisa rasakan ada kurang lebih 1.500 ulama yang meninggal dunia. Ulama-ulama yang sikoh yang kuat, ulama-ulama yang istiqomah ditahan. Ini terjadi sekarang ini. Maka karena kejadian ini sedang kita alami, fayab taliyallahu bisalah sati bariyah, maka Allah akan menimpakan kepada kita pada umat Islam 3 bencana. Yang pertama, tarfa'ul barakah min kasbihim, akan dicabut keberkahan dari usaha-usaha yang kita lakukan. Kenapa demikian? Karena fatwa-fatwa ulama sudah kita tinggalkan. Fatwa-fatwa ulama sudah dianggap lagi, sudah tidak dianggap lagi sebagai fatwa yang katakanlah yang mumpuni. Sehingga kemarin ketika label halal diambil alih oleh Kementerian Agama dari MUI, maka ini satu masalah yang besar. Jadi kata halal dulu yang mengeluarkan MUI sudah 3 bulan lebih, sekarang diambil alih, maka ini pun jadi masalah yang besar. Maka keberkahan itu akan hilang kalau seandainya kita tidak mematuhi dan tidak taat lagi pada ulama. Kemudian yang kedua apa lagi? Yang kedua adalah yusallitu alaihim sultanan zaliman. Kalau kita sudah jauh dari ulama, tidak mau lagi mendengarkan fatwa-fatwanya, tidak mau lagi mendengarkan wasiat-wasiat Allah, maka Allah akan kirimkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin-pemimpin yang tidak taat kepada ayat-ayat suci dan juga ayat-ayat konstitusi. Nah ini akan terjadi Pak. Kalau seandainya satu bangsa, satu negara kehilangan ulama dan jauh daripada ulama. Karena harus menegaskan bahwa innallaha la yaqbidul ilma indiza'an yantasimuhu walakin biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu agama dari seorang kecuali Allah tidak mewafatkannya beberapa ulama. Jadi dengan wafatnya ulama berarti ilmu itu hilang, hanya sedikit yang masih tersisa. Ya kita bisa lihat kemarin ketika ada Ustaz Al-Jaber ya, kemudian ada Ustaz Zulkarnain, ada Ustaz yang meninggal. Ini satu masalah, sehingga ketika bangsa atau negara dan rakyatnya jauh pada Allah, maka Allah akan berikan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga adalah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kalau ulamanya sudah dijauhi, ulamanya banyak yang wafat, ulama-ulama yang sikoh yang kuat ditahan, dipenjara, lalu fatwa-fatwanya tidak keluar dan tidak diamankan serta tidak diamalkan, maka banyak orang-orang yang meninggal dunia tanpa membawa iman. Nah, namun kita jauh dari ulama dan ahli.
Para bapak, para ibu, jamaah Forkomas rahimahumullah. Kemudian Rasul menegaskan bahwa di dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kemusyrikan, ulaika lahumul amnu, mereka adalah orang-orang yang aman, wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tadi pagi berangkat ke masjid untuk mengikuti kajian subuh, kita baca doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Maka kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat kita ikhlas, niat kita betul-betul lurus untuk mencari ilmu. Maka disampaikan oleh Pak Fakih hadis Rasul menegaskan, man salaka thoriqan yaltamisu ilman sahhalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, terutama ilmu syar'i, sahhalallahu lahu thoriqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Alhamdulillah ya, ibu-ibu semangat, bapak-bapak juga semangat, maka harus menjaga imannya. Lalu bagaimana cara menjaga iman? Yang pertama adalah dari makanan. Makanan yang kita makan, penghasilan yang kita hasilkan, yang kita cari, maka harus halalan, thayyiban, yang halal dan yang baik. Jangan sampai hasil makanan yang kita cari dari hal-hal yang haram. Jadi mendingan jadi tukang bakso ya, daripada ya makan uang kaya. Jadi lebih baik jadi tukang bakso halal daripada jadi pejabat tapi makan uang. Maka kita bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Wahai manusia, wahai umat Islam, carilah makan, carilah kehidupan yang halal dan yang baik. Jangan kalian mengikuti syaitan sehingga musuh yang nyata bagi kalian. Ini yang pertama, makanan bisa kita jaga. Walaupun tadi sudah disampaikan label halal sudah diambil oleh, maka kita harus lebih selektif dan hati-hati dalam memilih dan memilah makanan yang kita makan. Ya, khususnya makanan-makanan yang siap saji ya. Tolong jangan karena selera, karena nafsu, lalu kita tidak pernah memperhatikan halal dan haram. Yang kedua adalah pendidikan. Jadi penting menjaga anak-anak kita dan cucu kita dalam memberikan pendidikan. Maka Rasul menegaskan almar'u 'ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung teman, tergantung pendidikan teman-temannya. Fal yamul ahadukum ila ma yukhal. Oleh karena itu perhatikanlah. Jadi Bapak sekalian,
kita harus memberikan pendidikan pada anak kita, pendidikan yang bisa mencerahkan dan menguatkan iman Islam kita. Jangan sampai seorang muslim mensekolahkan anak-anaknya di tempat-tempat pendidikan non muslim. Ini perhatian ya, tolong ibu-ibu, walaupun mampu, walaupun kaya, tolong jangan mensekolahkan anak-anaknya, menitipkan anak-anaknya di tempat-tempat pendidikan orang-orang non muslim. Ya, setuju nggak ibu? Ya tolong ya, ini memasuki tahun ajaran baru, tolong jangan menitipkan anak-anak kita, cucu kita di tempat-tempat pendidikan orang-orang non muslim. Kenapa demikian? Coba kita lihat dalam surat Ali Imran ayat 118. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala waddu ma'anittum qad badalil baghdha'u min afwahihim wa ma tuhfi sudur akbar. Wahai orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang yang menjadi kepercayaan kalian min dunikum, orang-orang yang di luar kalangan kalian. Kita nggak boleh mempercayakan, menaruh, mengamanahkan anak-anak kita kepada orang-orang di luar kalangan kaum muslimin. Ya kalau seandainya kaum muslimin atau orang Islam katakanlah pendidikannya kurang bagus atau kurang, ya nggak apa-apa, kurang sedikit. Daripada nanti kita bersekolah anak-anak kita di tempat orang muslim, lalu nanti setelah dewasa, setelah besar murtad, lalu menentang orang tuanya, menentang Allah dan Rasul, itu bahaya. Ya. Ini tolong Bu ya, tolong ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak dan cucu, tolong jangan menitipkan anaknya di tempat-tempat pendidikan orang-orang muslim. Kemudian yang ketiga adalah untuk pengobatan, berobat. Jadi ibu-ibu yang sering sakitan, bapak juga sering rasain makanya ya karena sudah tua. Karena dalam surat Yasin menegaskan wa man amirhu munaqqisu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang kami panjangkan usianya, munaqqisu fil khalqi, kami kurangi kekuatannya, banyak sakitnya. Kalau sudah tua banyak yang dirasa, betul nggak Pak? Ya betul nggak? Tadi pagi ibu-ibu kehujanan ya, sedikit paling lama kita. Bapak juga tadi kehujanan ya. Sudah tua, munaqqisu fil khalqi, kami kurangi kekuatannya. Afala yaqilun, apakah kalian tidak mau berpikir? Maka kalau seandainya nanti kita anak-anak sehat atau diuji Allah dan sakit, maka tolong berobatlah di tempat-tempat pengobatan yang muslim, rumah sakit yang islami. Kita bisa mengambil satu kisah, satu contoh. Ketika seorang muslim dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak berdaya, menuju sakaratul maut, kita bisa membandingkan antara rumah sakit yang islami dengan rumah sakit non muslim. Maka ketika kita berobat dengan dokter yang muslim, insya Allah ketika dia akan mengikuti, akan memberi pengobatan, akan menterapi kita, akan mendiagnosis kita, akan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sembuh, ucapkan Alhamdulillah. Kalau meninggal, ucapkan Inna. Nah maka biasanya di ruang-ruang isolasi, ruang-ruang darurat, kalau kita berobat di tempat-tempat pengobatan yang muslim, itu akan diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran dan ada kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau pengobatan di pengobatan non muslim, coba apa yang kita lihat? Katakanlah rumah sakit dari SMP
ucapan-ucapan kalimat itu membahayakan. Bahkan bisa-bisa kalau kita berobat di pengobatan atau rumah sakit yang muslim, kita bisa dilupakan. Kalau seandainya kita sakit setelah ditolong, berobatlah di tempat-tempat pengobatan yang muslim. Jadi wa idza maritu fa huwa yashfi. Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan penyakit. Nah, ini dalam rangka menjaga iman. Insya Allah nanti ketika kita berobat di tempat-tempat pengobatan muslim, Islam akan ditalkinkan, akan dibimbing dengan kalimat ilmu. Kita diberi kesempatan, Pak. Ada keluarga, saudara yang akan membimbing, bahkan mungkin dari pihak rumah sakit pun akan membimbing, supaya Bapak Ibu ketika dipanggil ke rahmatullah, itu yang dibawa keimanan Islam yang kita miliki. Jangan sampai dipalingkan, jangan sampai dimurtadkan. Ini dalam rangka menjaga Islam iman kita. Ini penting sekali sampaikan supaya apa? Kita pulang ke rahmatullah dalam rangka pengobatan. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahmatullah. Kemudian iman itu nilainya sangat berharga. Tidak ada satupun di dunia ini yang lebih berharga kecuali iman. Bahkan orang-orang kafir disebutkan innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'hu liyabtaghu bihi min adabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum adabun. Silakan Anda lihat dalam surah Al-Maidah ayat 35 dan 36. Sesungguhnya orang-orang kafir kalau sekiranya mereka memiliki kekayaan sepenuh langit dan bumi untuk menebus kesalahannya, maka tebusan itu tidak akan diterima oleh Allah SWT. Dan bagi mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Yuriduna an yakhruju minan nar. Mereka ingin keluar dari api neraka, namun mereka tidak bisa keluar darinya. Dan bagi mereka azab yang sangat menyedihkan. Nah, inilah orang-orang kafir yang tidak punya iman. Katakanlah kemarin dia punya untung ketika menjual alat-alat COVID-19 atau yang untungnya 365 miliar, ada yang untung 239 miliar. Dia bawa itu ke hadapan Allah. Ini saya bawa deh keuangan saya waktu di dunia. Waktu di dunia saya dapat untung ketika COVID-19 melanda Indonesia. Saya ingin menebus kesalahan saya, keimanan saya, maka tebusan itu tidak ada gunanya, tidak akan diterima oleh Allah SWT. Karena apa? Karena di dunia sudah urusan dan urusannya berbeda dengan urusan neraka. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka yang terakhir setelah kita menjaga melalui beberapa tahapan, maka yang terakhir adalah kita harus istiqomah dalam ibadah. Di dalam surat Al-Hijr ayat 99 menegaskan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah olehmu Tuhanmu sampai ajal menyebutkannya. Kemudian dalam surat Hud dari ayat 112
dan ayat 113 fastaqim kama umirta, istiqomah, tetap semangat ibadah, jangan lengah, jangan terpengaruh. Dan yang terakhir Bapak sekalian, dalam rangka menjaga kita tidak mendukung kepada kezaliman. Ini surat Hud ayat 113 menegaskan wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakum nar, dan janganlah kalian rukun atau mendukung kepada kezaliman dan kebatilan yang menyebabkan kalian nanti akan masuk ke dalam neraka. Jadi Bapak sekalian, sekali lagi dalam rangka menjaga iman Islam kita, yang kelima adalah tidak mendukung kepada kezaliman dan kebatilan. Apa yang dimaksud? Maksudnya adalah kita tidak suka kepada kemungkaran, tidak suka kepada kemaksiatan, dan tidak suka kepada kezaliman, baik yang dilakukan oleh pribadi masing-masing maupun dilakukan oleh negara kepada bangsa ini. Maka dengan demikian Bapak sekalian, kita harus tetap menjaga iman dan ingat Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita lahir dalam badan suci, maka ketika kita pulang ke rahmatullah, lahir kita tidak membawa apa-apa, tidak satupun sehelai benang yang menempel pada kita. Maka ketika kita meninggal dunia, wafat, kita hanya membawa 3 helai kain kafan. Ya, ingat Ibu, harta kita, seluruh kekayaan kita tidak ada yang dibawa, dan hanya 3 helai kain kafan yang akan menempel pada tubuh kita. Namun Rasulullah memberikan satu kabar gembira kepada kita semua bahwa idza matabnu adama in qata'a amalu illa min salasin. Apabila meninggal anak cucu Adam, kita semua meninggal dunia, terputuslah segala amal perbuatannya kecuali 3 hal: sholatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin yad'ulah, atau anak-anak soleh solehah yang senantiasa menjaga dan mendoakan kedua orang tuanya dengan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Jadi kalau kita punya anak soleh, walaupun kita sudah meninggal dunia, punya anak soleh, maka tetap kiriman-kiriman doa yang kita akan sampai dan akan menambah pundi-pundi amal kita. Baik Bapak sekalian, insya Allah dengan kita menjaga iman, maka hari ini kita berkumpul, nanti kita juga akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ashabal jannah al-yawma fi suhurin fatihun hum wa aswajuhum fi ilalin alal ara'ikil muttaqiun lahum fiha fatihatun wa rahmatun salamun qawlan min rabbir rahim. Terima kasih. Nasrullah wa fatihun apa syukurin. Silakan ada yang mau ditanyakan atau langsung itu. Biasanya ditanya waktu sudah menunjukkan jam 6.35, jadi insya Allah
saya sampaikan dapat dipahami. Ilal liqa fil jannah, insyaallah kita ketemu di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan asma Allah, takbir. Orang kompak, takbir.